Iya, selamat siang semuanya. Pandemi sudah memasuki tahun yang ketiga, luar biasa efeknya. Tetapi saat ini sudah mulai berangsur-angsur ya melandai dan ekonomi mulai bergeliat lagi. Salah satunya UMK di Paskalis ini luar biasa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa, wanita yang sangat tangguh, dan beliau ini sebagai ketua tim sabuk. Sabuk ya, bukan ikat pinggang loh. Ya, sudah bersama dengan saya, Ibu Weti. Oh, luar biasa. Apa kabar, Bu? Baik, Pak Sehat? Lili. Sehat? Sehat. Oke, Selamat puji siang. Tuhan, sehat ya. Ini luar biasa. Ini di depan kita ini, wah ini makanan yang, aduh, ini bikin gagal diet tahu. Ya ini nanti mungkin kita bisa jelaskan satu persatu, tapi sebelumnya silakan Ibu perkenalkan dulu, perkenalkan diri dulu, silakan. Ya, makasih Pak Lili. Selamat siang Bapak Ibu semua. Seperti Pak Lili bilang tadi, saya adalah ketua tim sabuk, tapi sebelumnya saya juga menjabat sebagai ketua lingkungan dari Nasaret 3. Tapi saya duduk di sini dengan kapasitas saya sebagai ketua dari sabuk. Sabuk itu adalah Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Program baru yang kita adopsi mulai November 2021 dari KAJ. Itu Pak Lili. Ya, oke, terima kasih perkenalannya. Jadi ini sebenarnya bukan orang baru sih ya, karena beliau ini adalah ketua lingkungan loh. Ketua lingkungan Nasaret 3. Nasaret, Anda luar biasa ya, karunia luar biasa, punya ibu ini luar biasa. Oh, luar biasa. Jadi ini kehadiran beliau dan bersama teman-temannya, tentu saya, ini masih saya simpan teman-temannya. Saya impetin dulu. Karena nanti juga teman-temannya ini, beliau ini, pasukannya beliau akan memamerkan apa yang produknya. Tapi sebelumnya saya ingin ngobrol dulu. Bu, sabuk ini kan tadi dibilang itu baru muncul, baru ada tahun 2021 ya kalau nggak salah ya? Betul, kita baru adopsi Pak Lili 2021. Tapi sebenarnya program sabuk dari KAJ itu udah berjalan 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Itu sabuk dari KAJ 3 tahun? Ya, Ya, sabuk artinya, dari KAJ 3 tahun. Ya, artinya begini, selama 3 tahun terakhir sabuk itu sudah ada. Betul. Hanya di Paskalis itu baru mulai bergerak. Betul. Baru November 2021 kemarin ya. Sebelum itu apakah ada yang semacam sabuk ini di setahu Ibu ya? Saya nggak tahu. Ada nggak? Yang saya tahu di WK Pak Lili ada. Ada ya? Di WK Tapi ada. namanya PPUK kalau yang WK bikin. PPUK. Tapi WK itu karena dia kan wanita Katolik Pak Lili. Jadi ya hanya pelaku usaha khusus untuk perempuan. Oh gitu. Sedangkan kalau kita sabuk, itu kita semuanya semua, rata, satu ya? paroki. Satu paroki ya. Betul. Mungkin boleh dikatakan ini apa ya? Sabuk ini merupakan satu kristalisasi kali ya. Saya nggak tahu istilah ini masuk apa enggak, tapi ini kalau bisa kita ini PPU atau kecil, tapi ini menjadi bukan kristalisasi dong ya. Kalau kristalisasi kan kita pers menjadi satu itu. Tapi ini menjadi satu pengembangan dari atau efek bagus dari PPUK tadi yang bisa merambah ke semuanya, ke semua umat, ya kan? Nah, sabuk sendiri itu ketika Ibu masuk ke situ, yang dilakukan apa sih, Bu? Sabuk itu kita diminta untuk membantu para pelaku usaha. Sebenarnya saya juga awam Pak Lili. Cuma saya ngelihat program kerjanya. Lalu kan dari KAJ lengkap itu kita ada manual. Apa sih yang kita lakukan sabuk itu? Nah yang jelas sih tim sabuk itu kita mesti cari 3. Satu yang membantu kita untuk mentoring. Jadi ada mentor. Mentor ya, mentoring. Oke. Lalu yang kedua kita kalau bisa mencari orang luar yang membantu menjadi tutor. Tutor ini tenaga pengajar. Lalu yang ketiga kita diminta untuk monitoring. Para pelaku usaha kita. Nah, langkah yang pertama kali kita lakukan itu kita membuat satu Google Form, kita mendata dari warga kita nih. Paskalis kan kita ada 6.000 KK Pak Lili. Sekitar 6.000 KK ya? Sekitar 6.000 KK. Kita sebarkan Google Form, lalu kita tanya siapa sih warga kita yang bergerak di bidang usaha kecil. Ya? Usaha kecil sebenarnya kalau kita display di sini kan makanan. Iya. Tapi tidak hanya sekedar makanan? Tidak hanya makanan.
Oh, Jadi semua pelaku usaha, apapun itu ya. apapun juga. Hmm, hmm, Jadi hmm. kalau misalnya ada warga kita yang katakanlah misalnya dia guru, lalu dia membuat Les gitu ya? satu, hah? Les gitu? Les, Gitu. betul. Oh iya, Les, itu bisa. itu juga bisa. Oh, itu bisa Terus ya? dari Oh. sabuk sendiri kita sekarang udah ada yang bengkel, Pak Lili. Oh, bengkel. Bengkel. Lalu Oh. termasuk misalnya bila ada warga kita yang pelaku ojol, yang mau Ojol? masuk di sabuk, itu juga kita terbuka untuk membantu. Nah, tugasnya kita nih, para mentor, itu adalah membantu mereka mengenalkan. Karena kan ada istilah kan Pak Lili, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, Asik. di sini kita mengajak seluruh warga kita untuk lebih mengenal para pelaku usaha di lingkungan kita sendiri supaya kita saling membantu. Jadi daripada kita jajan di luar, kenapa kita Jajan di tempat sendiri itu ya? Nah, jajan di tempat kita sendiri. Betul, Yang betul, jelas-jelas sebenarnya kalau saya melihat ya cara kerja mereka, kenal mereka. Jadi kalau seperti makanan ini, minyaknya bagaimana, kebersihannya, ya lebih diketahui lah Ya. daripada yang jual online yang kita nggak jelas gitu, Pak Oke. Lili. Yang terjaring melalui Google Form dan aktif dalam sabuk ini itu berapa orang, Bu? Yang sedihnya nih, Nggak apa-apa. Google Form kita sebarkan Google Form yang merespon itu 32 Dari sekian dari ribu, 6.000. hanya 32. Aduh. Ya. Ini sebenarnya saya mau bilang apa ya? Ini sebenarnya menjadi satu tantangan kali ya. Sebuah tantangan. Tapi tantangan ini sebenarnya tidak hanya pada Bu Weti sendiri ya, tetapi sebagai semua umat di Paskalis, terutama adalah ya Bapak Korwil, Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu Ketua Lingkungan, tolong deh ya, yang usaha-usaha kecil di tempat Anda semua itu bisa masuk di sabuk. Banyak kok manfaatnya. Apa manfaatnya? Apa Bu manfaatnya, Bu? Manfaatnya pertama kali saya sesudah kita yang mengisi Google Form itu 32 ya Pak Lili. Lalu kita bikin grup sabuk, grup kecil sabuk. Lalu kita minta beberapa khususnya ketua lingkungan. Terus ada juga penggiat WK, ya ketua WK. Ketua WK 2 nih, yang ketua WK saat ini Ibu Muriati dan ketua WK yang kemarin Ibu Estu itu juga ikut membantu kita masuk sebagai mentor. Sebagai mentor ya, sebagai mentor ya. Saat ini kita ada 12 mentor Pak Lili. 12 mentor. Itu 12 semua mentor. dari Paroki Paskalis. Seluruhnya Paroki Paskalis. Lalu mentoring itu kita lalu kan harus berjalan nih. Bagaimana kita membina para pelaku usaha kita? Yang pertama, saya menggandeng Jakpreneur. Jakpreneur dari pemerintah, ya. Itu karena mereka punya banyak sekali program untuk para UMKM. Gitu Jakpreneur. Kita minta UMKM kita, yuk ikut deh Jakpreneur. Nanti kalau udah ikut Jakpreneur, benefitnya ya selain ada pelatihan, ada permodalan, lalu masuk ada permodalan, ada masuk juga ke e-katalog pemerintah. Wah. Karena kalau pemerintah itu kan hanya bisa membeli produk UMKM yang terdaftar di e-katalog. Jadi itu bagi saya itu satu peluang bisnis. Iya, peluang bisnis itu. Ya. Lalu di samping itu kita juga bikin program Pak Lili. Apa tuh? Programnya baru kita launching saat ini, namanya Tomat. Bisa ini, supaya tahu ya. Ya. Programnya ini Tomat, ini adalah toko umat. Kelihatan nggak ya? Santo Paskalis. Mudah-mudahan nanti bisa di zoom, bisa kelihatan ya. Kelihatan. Tomat ya. Tomat itu apa Bu tadi? Toko umat. Ya. Itu punya Paskalis ya? Iya. Bukan punya paroki lain bukan? Bukan dong. Kita bikin. Biasa. Jadi program ini baru kita buat, kita buat saat ini. Yang buatnya itu mentor kita. Kebetulan mentornya ini adalah anak-anak muda Pak Lili. Oh iya. Gitu. Jadi khusus untuk membantu mempromosikan produk-produk kita. Oh gitu. Nanti, ngomong-ngomong promosi produk kita, saya pengen tahu ini. Ini banyak sekali makanan yang saya jadi pengen nyoba ini. Saya pengen tahu, ini produknya siapa ini? Ini Ibu Marcella. Ibu Marcella yang mana ini? Ibu Marcella, yuk silakan. Ibu mau sini, in frame aja. Apa? Yuk, silakan. Boleh sini. Iya,
Saya di sebelah saya ini sudah ada salah satu wanita tangguh, salah satu pelaku usaha kecil di paroki yang anak buahnya Bu Betty. Nah, apa produknya beliau ini? Ya, Bu Sela silakan. Nama saya Sela, saya perkenalkan diri dulu Pak. Iya, Nama silakan. saya Sela, saya dari Lourdes Lingkungan 4. Produk makanan saya berupa kue kering Pak. Ini nih ya. Ini kastengel, Iya. nastar, sagu keju, dan lidah kucing. Ini bikin gagal diet semua nih kayaknya. Iya nih. Oke, selain itu apa Bu? Selain ini apa lagi? Saya juga terima pesanan nasi kotak. Oke, terus pesan kotak. Nah, Uh-uh. sedikit mungkin bisa diinformasikan kalau misalnya ada yang mau pesan itu berapa lama, kemudian harganya. Oh, mungkin harga nanti bisa disampaikan ya. Tapi Iya. berapa lama kemudian di mana bisa menghubunginya? Bisa melalui situs di aplikasi Tomat. Bisa ke Bu Weti, bisa juga ke saya langsung by WA. By WA ya. Iya. Nanti nomornya ada di bawah ini ya. Nomornya di bawah ini. Baik, hanya itu saja yang bisa disampaikan atau ada yang lain? Hanya itu aja sementara. Oke. Terima kasih Bu Sela atas Sama-sama, Bapak. penyampaiannya. Mudah-mudahan dengan displaynya ini semakin banyak orang yang tertarik dan berminat untuk membeli produk Ibu. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Nah, Terima kasih. selanjutnya akan saya undang yang punya teh ini siapa ini ya? Baik, iya, yang kali ini produknya bisa bikin kita seger. Bersama dengan saya di sebelah saya ini juga salah satu wanita yang tangguh di bawah bimbingan Bu Weti lagi. Resa, apa kabar Resa? Baik, Pak. Baik, sehat ya? Sehat. Sehat gimana? Lancar usahanya? Amin. Amin. Berkat doa semua. Apa nih yang dibawa nih saat ini? Saat ini bawa. saya ada produk teh kurma, kemudian ada ayam herbal probiotik, ayam kampung ini, Pak. Oh, Ya, itu. ayam kampung. Oke, sekarang satu-satu dulu. Ini Ya. teh kurma ini produk siapa ini? Ini kebetulan ada teman saya di Semarang juga, dia mengolah, biasanya kalau kurma kan dimakan biasa, Mm-mm. nah dia olah menjadi teh. Oh gitu. Ya, Gini, ini berarti Anda reseller gitu atau gimana? reseller. Reseller ya, oke. Bagus sih. Apapun itu bisa dikembangkan menjadi salah satu usaha. Oke, selain ini, tahu nggak ini sebenarnya manfaatnya apa ya teh kurma ini ya? Manfaatnya banyak sekali, Pak. Selain untuk imun tubuh, Mm-mm. juga bagus untuk mobilitas ini, pencernaan, Pencernaan ya, Ya. oke. Oh. memperlancar pencernaan. Ini sampai berapa lama ya penyimpanan Mereka ini ya? produksi setiap 2 bulan sekali. Jadi ini kadaluarsanya paling 2 bulan. Oh 2 bulan jadi Iya. oh gitu Gitu. ya. Pemesannya gampang pemesanannya? Pemesannya gampang, bisa lewat WA atau mungkin di situs Tomat. Tomat ya, Iya. oke. Di situs tomat sudah ada Bu ya? Sudah ada ya, oke. Nah selain ini apa tadi? Itu Ayam itu. kampung, herbal probiotik. Ayam kampung itu bikin sendiri kalau gitu ya? Bikin sendiri. Serius bikin sendiri. Oke. Itu biasanya yang pesan ini pesan dulu berapa hari sebelum untuk itu? Atau misalnya saya pesan untuk besok itu atau berapa hari sebelumnya? Kalau pesan seperti Kalau itu. yang udah ready masak, ready makan, memang paling nggak 1 hari sebelumnya. Atau sebelumnya ya. Kita biasa jual yang frozen, Pak. Oh, frozen. Iya. Oke. Yang frozen. Oke. Tapi ini produk sendiri semua ya? Iya, kita Puji binaan dari peternaknya. Jadi kita gitu. memang untuk unggasnya kita ambil dari peternak langsung. oh Peternak, kemudian peternak. kita olah Tapi ayam kampung itu ya? ayam kampung. Ayam kampung. Oke. Ada bebeknya juga. Ada bebeknya juga, tapi yang dibuat cuma ayam. Iya. Saya suka bebek loh padahal. Oh. Besok kita Iya, bawain ya, oke. Pak. Baik, Reza, terima kasih. Semoga apa kalau yang sudah kita display saat ini sayang nggak ada airnya. Oh, ada airnya Ada. ternyata ya. Nanti itu dicoba. ya, coba. Itu nggak boleh karena nggak boleh nanti di gereja kita nggak boleh minum. Nanti di luar kita minum. Siap. Tapi saya yakin bahwa ini
produk ini sangat baik, ya. Anda boleh mencoba. Nanti bisa menghubungi Bu Weti atau Reza, nomor teleponnya ya bisa di mana saja, nanti bisa dihubungin Bu Weti lah ya. Dan juga ada ayamnya. Kalau lihat dari penampilannya, saya ini udah menelan ludah ini ya. Kamu sih. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, usahanya semakin lancar ya Reza. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini, podcast ini, semuanya bisa terakomodir dengan baik. Jangan lupa kalau Anda pesen ayam, apa namanya? Kampung herbal probiotik. Ayam kampung herbal probiotik bener? Iya, Ya. probiotik. Ke Reza langsung, ya. Terima kasih Reza, Terima selamat kasih, siang, sukses selamat ya. siang. Terima kasih. Ya, Pak. oke. Dan saya mau mengundang yang bawa jeruk ini. Live. Lu Halo kemana Pali. aja ini? Halo, Pali. Ini tuh usaha kamu ya, Iya, betul. Ini jeruk Iya. aja atau ada yang lain? Sebenarnya sih aku ada melon juga hidroponik, tapi aku satu-satu dulu lah, Ya, jeruk oke, dulu oke, kayak jeruk gitu. dulu ya. Iya. Oke. Ini jeruk apa nih? Jeruk apa nih? Oke. Perkenalkan, nama saya Levina. Saya di sini karena akibat pandemi, ya kan, Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk berbisnis dan berusaha jeruk, di mana saat ini masa pandemi ini sangat paling penting untuk imun tubuh kayak gitu. Jadi jangan lupa pesan sama saya. Lev, lu tuh di lingkungan berapa? Lu belum ngomong. Rumahku di lingkungan berapa ya? Aku kampung Lingkungan Irian. 4 ya? Lingkungan 4. Lingkungan 4 ya? Lingkungan 4, pas sekali. Jadi dulu saya Lingkungan 4 katedral. Lourdes. Lourdes, iya. Lu baru pindah berarti ya? Aku baru pindah. Baru pindah ya? 3 bulan, Pak. Oh, baru 3 bulan Percobaan. percobaan. Kayak di kantor percobaan. Oke. Ini Oke. tapi ini di gambarnya ada ini nih, ada apa? Botol-botol itu? Iya, jadi saya selain saya jual kilauan juga, saya ada 2 jenis, jeruk baby dan jeruk siam madu Malang. Jadi perbedaannya itu kalau jeruk baby bisa dikonsumsi dari usia 6 bulan Oh iya. sampai lansia. Jadi Hmm. dia punya rasa manis, Ini Pak ya? Lili. Ya, Ini jeruk baby ya? ya, ini dia manis. Hmm. Jadi ini dia sebenarnya nih sunkissnya Indonesia. Oh, gitu. Karena dia tidak bisa dikuliti, tapi Iya, dia dipotong. Dipotong. Dan bisa juga diperas. Dan ini tidak ada asamnya sama sekali. Makanya bayi 6 bulan Itu bisa ya? bisa sampai lansia. Dia ini juga untuk penderita diabetes juga nggak masalah. Oh, bagus ya pakai. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Terus yang ini? Ramah lambung. Oh. Nah kalau ini siam madu Malang. Jadi kalau di Jakarta itu namanya jeruk Medan. Mirip jeruk Medan. Oh, mirip jeruk Medan. Ini rasanya Oke. manis, asam, seger. Oke. Gitu. Live ini kalau misalnya mau pesan, ini minimum pesan itu berapa kilo? Minimum order 5 kilo. Minimum order 5 Iya. kilo. Banyak amat ya? Iya Pak, Iya. karena kalau sudah konsumsi ini nggak bisa sekilo, itu nambah terus. Nambah Terus. Nah, Jadi itu 5 makanya, kilo itu ngambil sendiri atau diantar? kita bisa diantar kayak Bisa gitu. diantar ya? Iya. Oke, pakai Gojek. Di luar ongkir, iya. Oh, itu di luar ongkir. Di luar ongkir. Kalau deket aku antar sendiri, naik sepeda Pak, olahraga seperti Pali. Oke. Nah. Oke, Levina, terima kasih atas penjelasannya. Oke, Mudah-mudahan dengan di Amin. acara ini semuanya bisa menambah penghasilan, pendapatan dan Amin, Pali. produknya itu bisa Amin. terjual dengan baik. Amin. Ya, untuk semuanya Oke. kalau Anda butuh jeruk Baby Java. baby Java dan siam madu. dan siam madu itu bisa menghubungi Levina dari lingkungan 4 Lourdes. Pasti bermanfaat untuk tadi dikatakan untuk imun Amin. tubuh dan untuk anak dari usia 6 bulan sampai lansia itu tidak ada masalah. Levina, terima kasih Oke, banyak. Pak. Berjumpa kembali. Sehat selalu, sehat salam selalu ya. sehat dan Salam buat bahagia. keluarga Terima ya. kasih Pali. Oke, siap. Sama-sama. Thank you. See. Baik ya. Oke, berikutnya saya akan mengundang salah satu lagi. Oke, ya, sudah bersama dengan saya Ibu Siska. Ibu Siska apa kabar? Baik, Pak. Sehat, ya, sehat. Oh, aduh, semangat. Bu, anak buahnya semangat. Saya suka sekali semangat. Bu Siska, ini produknya apa ini yang dibawa saat ini? Yang saya bawa saat ini adalah risol mayo, Pak. Oh, ini risol mayo. Iya. Oh, coba. Oh, oke. Selain risol mayo ada lagi nggak yang dibawa?
Yang diproduk, yang Yang dikerjakan. saya produksi setiap hari kebetulan risol mayo sama panada. Selain itu saya juga terima pesanan catering sama aneka macam kue sih, Pak. Cuman Oke. kalau untuk fokus saya ke panada, Panada dan sama risol risol mayo mayo. Oke, setiap hari. Oke. Apa produknya setiap hari sampai berapa banyak? Karena itu rutin ya, Rutin, Pak. Kalau panada saya paling sehari itu 100. 100. Kalau risol mayo sehari 200. Banyak juga ya. Hmm. Oke. Berarti sudah teruji Bu dengan artinya dengan quantity yang di daily ya, quantity daily yang itu sudah artinya secara kualitas itu sudah terjamin. Kebetulan risol mayo saya ini masuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro Wow. sama RSCM, Pak. Oh iya. Iya. Kalau panada saya masuk di toko kue di Kelapa Gading. Oke. Saya tertarik. Nanti habis ini kita ngobrol. Boleh, Pak. Ya, oke. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Siska dari lingkungan 6 Marfat ya? Iya, betul, Pak. Lingkungan 6 Marfat. Iya. Kalau ada yang mau kontak saya boleh follow IG saya. Mama JB Snackbox. Iya. Oke, nanti bisa melalui aplikasi Tomat juga bisa. Iya. Atau nanti bisa melalui IG-nya dia juga. Oke. Siska, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Semoga apa yang sudah disampaikan di sini dan apa yang sudah Anda lakukan selama ini semakin berkembang. Amin, amin. Ya, saya yakin kalau kualitas bagus, semuanya tersampaikan dengan baik, pasti akan ada kepercayaan konsumen untuk bisa terus-menerus untuk repeat order ya. Ya, amin, Pak. Siska, terima kasih. Sama-sama, Ya, Pak. sukses selalu ya. Amin. Makasih, Pak. Sip. Oke. Nah, ini tadi kalau saya ini makanan kering dan sebagainya, yang di depan Bu Weti ini adalah makanan basah yang, waduh, ini membuat saya semakin lapar ini. Wanginya tuh loh luar biasa. Baik, saya akan panggil Ibu Lina. Ibu Lina dari lingkungan Marfat. Perkenalkan, nama saya Lina dari lingkungan Marfat 6. Bu Lina apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan, Puji amin. Tuhan. Gimana usaha lancar? Ya, agak sepi ya, Pak. Agak sepi ya. Pandemi ya. Tapi tetap semangat kan? Semangat. Semangat harus. Nah, ini dari rumah ini bawa apa ini ke sini nih? Saya bawa kue sus sama putu ayu. Oh. Tadi saya mau bikin bolu kukus, Pak. Waktunya nggak keburu. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Selain artinya bahwa yang Ibu produksi itu tidak hanya 2 macam ini ya, tapi Iya. ada beberapa macam lagi Ada. ya. Iya. Ada. Oke. Kalau boleh tahu, yang rutin terjual tiap hari apa? Saya sih paling sering biasa bolu kukus ya dari Bolu kukus ya? lingkungan. Dari lingkungan ya. Saya kan tinggalnya juga nggak di Marfat kan, Pak. Tapi kakak masih Marfat. Oh. Saya masih cinta Marfat, Pak. Oke. Ya dimanapun. Iya. Tapi masih di Paskalis kan? Masih. Oke, masih cinta Paskalis kan? Cinta. Kasihan dong Pak Romo, saya pindah ke sana ganti kakak, pindah Iya, sini betul. ganti kakak. Betul. Ya. Oke. Yang kalau seperti sus ini tuh selain dijual di mana, di lingkungan atau di mana? Di lingkungan yang paling sering sih yaitu saya Putu bilang ayu tadi ya? bolu Apa? kukus. Bolu kukus ya. Ya. Nah kalau yang seperti ini Ini biasa kemarin sampai ke Grandville Pak. oh ya? Wah luar biasa ya. Berarti punya linknya cukup banyak dong Mbak Ibu. Iya ya. Ya tapi belum inilah Pak, belum menengah ke atas. Nggak apa-apa, nggak Masih apa-apa. di bawah kita. Iya. Memang harus pelan-pelan, tidak ada yang semuanya itu instan langsung ke atas ya. Yang penting tadi seperti yang saya katakan sama Bu Weti, itu adalah kualitas. Mungkin sedikit sharing ya, kualitas itu ada Q, C, D, S, M ya, itu kualitas dari material yang itu, kemudian cost-nya, harganya supaya terjangkau, Iya. tetapi juga tetap memiliki kualitas dari bahan yang bagus. Kemudian adalah QC, kemudian distribusi, delivery, ya. Kemudian safety, barang itu memang terjamin kesehatannya baik, ya. Kemudian orangnya ketika menyampaikan itu baik atau ya itu supaya ada trust, ada kepercayaan dari konsumen, Iya. sehingga akan terus menerus memesan, ya. Bu Lina, terima kasih sudah mendisplay makanannya. Saya harapkan usahanya terus berkembang. Amin. Ya. Makasih Pak. Jangan lupa ini ada banyak makanan. Salah satunya dari Bu Lina. Silakan memesan Bu Lina
Bisa melalui tomat, bisa juga melalui Ibu Weti, dan garansi ya, makanannya pasti enak. Ya. Ini kan saya nggak ada pengawet. Oh iya, nggak Iya, tanpa pengawet ada ya. Apalagi tanpa pengawet, jadi Iya. pasti dijamin tidak ada yang bisa merusak tubuh, gitu ya. Oke deh. Oke, Bu Lina, terima kasih banyak, sukses selalu dan semangat. Semangat, amin. Makasih Ya. Pak, kasih Bu Eti. Iya, setelah ini akan saya panggil lagi Ibu Nani. Saat ini saya bersama dengan Ibu Nani. Bu Nani itu dari wilayah mana, Bu? Dari lingkungan berapa? Wilayah Daud, lingkungan 8, Pak. Lingkungan 8 Daud. Oke, ini juga salah satu wanita yang luar biasa. Saya kenal beliau. Putranya itu juga dulu saya asuh di paduan suara anak-anak. Bener kan ya? Dan sekarang putranya menjadi salah satu organis yang sangat bagus, yang baik di Paskalis. Tapi saya tidak akan membahas itu, karena saya bersama dengan mamanya, maka saya akan bahas, Bu Nani, apa nih yang Ibu bawa saat ini? Saya bawa gado-gado pengantin Gado-gado pengantin sama bolu coklat. sama bolu coklat. Wah, ampun Bu, saya makin jadi makin lapar ini. Aduh, wah luar biasa. Bu, kalau boleh tahu ini gado-gado pengantin ini Ya. disajikannya atau gini, dijualnya dalam bentuk Biasa di dalam kotak, Pak. dalam kotak itu ya? Oh gitu ya. Oh, oke. Kotak yang plastik itu. Nah, Kotak plastik itu ya. Oh, oke. Banyak yang terjual sampai saat ini? kadang-kadang banyak, tapi saya nggak setiap hari. Oh, nggak setiap Paling hari. mungkin sebulan sekali open PO. Open baru- PO ya. Iya, Open PO ya. baru diiniin. Oh gitu. Soalnya kalau sedikit agak susah. Betul ya. Udah misalnya udah agak lama, ya udah misalnya ada yang pada nanya-nanya, baru kita bikin. Oke. Kalau gini, minimum order itu berapa? Biasa aku buka 10. 10 ya. 10 Ibu baru ngerjain ya. Iya. Oke, 10. Bu, kalau 10 itu masih saya kira kita masih bisa bantu beliau untuk bisa promote lagi, sehingga karena kalau tampilannya tuh betul-betul mau gua selera ini ya. Nanti akan kita coba. Enak ya, luar biasa. Nah, kalau yang ini nih, apa ini? Bolu coklat, Pak. Bolu coklat ya, itu juga buat sendiri ya? Iya. Bukan. Jadi dua-duanya ini buat sendiri. Ini juga dijual. Dijual. Oke. Banyak peminatnya? Bolu sih kadang-kadang suka, jarang-jarang juga sih. Jarang-jarang juga ya. Tapi Ibu membuat ini kalau ada orang pesan baru Iya. dibuat itu ya. Nah, untuk semuanya ini Ibu Lina dari lingkungan 8 Daud. Itu lingkungan 8 Daud berarti korwilnya Mbak Lucy ya. Bolu. Mbak Lucy, Provisiat, appreciate ke umat Anda punya satu usaha yang luar biasa, yaitu makanan yang bikin perut kenyang dan sehat ya. Jadi mudah-mudahan dari wilayah Daud dan lingkungan lain itu bisa seperti Ibu Lina. Sih Daud udah kenal. Ya, Udah artinya biasa saya untuk itu. yang lain, Iya. saya memperkenalkan untuk yang lain, untuk seluruh paroki, Oke. ya, supaya lebih bisa menggunakan produk-produk ini untuk setiap kegiatan atau event yang Anda gelar gitu ya. Bu Nani, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita display sekarang ini bisa menjadi satu promosi buat produknya ke depan, ke umat yang lain, juga kepada siapapun yang melihat, menonton, sehingga usahanya semakin lancar dan mudah-mudahan banyak yang pesan atau order ke Ibu ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Nani. Terima kasih atas displaynya, sudah susah payah tapi saya sangat mengapresiasi dan sukses lancar terus ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Win, apa kabar Bu Win? Baik. Baik, puji sehat Tuhan, ya. puji Tuhan sehat. Bu Win, Kenapa, saya Pak? tuh tahu kalau dulu waktu kita masih belum pandemi itu
kan jualan di situ ya. Iya. Wah, dan itu memang makan. Jadi kalau masalah taste dan segala macam, saya sih sudah nggak ragu. Pasti enak. Pasti enak ya. Terus bagaimana sekarang, Bu? Usahanya masih berjalan dengan lancar? Puji Tuhan, Puji Tuhan ya, lancar usahanya ya. ya cukup berjalan. Kita sekarang juga mungkin masuk dari Oma Resto. Oh, Mungkin dari Bu Chandra. Bu Chandra. Ya. Bu Chandra, sis, terima kasih banyak ya sudah membantu umat UMKM kita dari Sabuk. Semoga semuanya lancar dan Bu Chandra juga diberikan berkat usahanya lancar. Ya. What? Serius? Wow, sis nggak ngomong-ngomong lagi, ngajak-ngajak lagi. Oke, iya. Selain dari Omah Resto, ada Ya, lagi? kita juga kalau Sabtu itu buka PO. Sabtu buka PO. Kita buka PO. Mungkin di kantin sini kan dulu banyak yang minta nomor telepon WA Iya, gitu. Kita PO, kita oper ke mereka. Nanti kalau Sabtu, puji Tuhan lumayan kita Lumayan, ya? antar itu ke banyak ke daerah Asisi. Oh gitu. Daerah, Diantar sendiri, Bu? Ya, kita antar karena Oke. juga cukup banyak dia Cukup mereka banyak pesannya. ya. Oke, oke. Gitu Baik, aja. Bu. Terima kasih banyak. Makanannya, kalau untuk makanan tuh rasa, sudah saya tuh percaya itu the best dah. Enak sekali. Karena dulu saya sering jajan juga di sana. Baik, Bu Win, terima kasih banyak sudah hadir, sudah mempresentasikan makanannya. Semoga diberkati dan lancar ya. Amin, amin. Oke, semangat ya. Makasih, Pak Win, makasih. Nah, Bu. apa ya? Anda pasti kenal semua kok dengan wajah ini karena sering warawiri di media Paskalis. Saya panggil Yuli. Hai Yuli. Yuli apa kabar? Baik, Mas. Sehat. Oh, kamu formal banget sih. Ayo baru kenal lah. Grogi. Grogi. Kamu tuh kalau baca nggak grogi, tapi kenapa ngobrol jadi sombong sih? Kalau di mimbar pede. Kalau Kalau ngomong- ini belum bisa. Yuli bawa apa nih hari ini? Saya bikin gyoza. Yang mana ya? Yang ini. Oh, yang Kotye. itu. Chinese food kotye. Kalau di Jepang gyoza, Mas. Oh, gitu. Kalau Indonesia somai. Jatuhnya. Oke. Oke, saya mau tahu sebenarnya Yuli mulai kapan berusaha menjadi ini? Saya sebenarnya udah hobi dari SMP tuh udah mulai bikin kue-kue kering gitu Oke, buat oke. jajan-jajan ya. Mhm. Terus semenjak pandemi saya mulai beralih tuh ke frozen food, Mas. Oh, Kan frozen kalau pandemi tuh orang maunya yang bersih gitu, dimasak di rumah gitu. Jadi saya mulai pikir frozen food kayaknya oke lah gitu buat food. Ini frozen food bukan? saya jualnya frozen bentuknya. Oh, ini bentuknya Cuman frozen? kalau untuk di sini podcast saya Iya, tahu. Pilih Oke, lima. it's okay. Tapi dijualnya frozen ya? Oke. frozen. Sudah berapa lama? Kalau apa tuh Mas? Yang Frozen ya? Iya, Selama pandemi aja. selama pandemi. Oh, Saya baru mulai beli. Oh, gitu. Tapi kalau untuk yang kadang masakan-masakan, catering gitu, saya ini juga bikin juga. Tapi Itu masih juga. terbatasnya karena semua dikerjakan sendiri ya. Oh, kerjakan sendiri ya, masih di rumah. Jadi homemade itu ya. Iya. Homemade ya. Oke. Gimana? Sampai saat ini lumayankah berjalan dengan baik atau ya jalan enggak gitu? Masih diimbangin sama ngurus keluarga sih, Mas. Oh, gitu ya. Oke. Jadi ya kalau makanya saya bikin frozen karena saya bisa ngerjainnya kan misalnya malam gitu kan. Jadi udah beres anak-anak semua saya kerjain, terus saya frozen gitu. Jadi saya bisa bagi waktunya di situ aja. Oke. Kalau Wah, luar kayak kue, brownies gitu, saya bisa siang harinya gitu. Oh, gitu. Wah, luar Ngaturnya biasa. gitu aja. Luar biasa, Yuli. Gereja juga. Iya, tahulah. Luar biasa. Luar biasa talenta yang sangat banyak dan dimanfaatkan dengan baik. Semoga semuanya berkembang dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi sekian dan sekian. Anda dikarunia talenta banyak. Semoga itu bisa Amin. berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yuli, terima kasih sudah hadir di sini dengan makanannya. Sukses ya. Semoga Mas, lancar. doanya. Oke. Buat semangatnya buat Ya, kita oke. semua. Semoga semuanya Amin. berjalan lancar. Kita UMKM juga berkembang gitu. Amin. Oke. Terima kasih Ya, ya. kasih, Sukses Mas. selalu. Oke. Nah, demikian tadi
beberapa UMKM, peserta UMKM yang sudah saya undang satu persatu. Semoga semuanya ini bisa menambahkan informasi bagi Bapak Ibu semua warga Paskalis yang menyaksikan ini bisa mengambil manfaat yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan saat ini bersama dengan Ibu Betty bisa terus berkembang dan bisa memajukan Sabuk, Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Sekali lagi, jangan lupa dukung mereka, bantu mereka supaya mereka bisa berkembang terus bersama-sama. Nah, oke, kita kembali lagi ke Sabuk ya. Ya. Tadi kan ada 3 komponen ya, ada mentor, tutor, dan monitor. Oke, tadi mentor sudah ada berapa orang tadi mentornya? Kita ada 12 Pak Lili. Ada 12. Jadi mentor itu ada ketua lingkungan, ada korwil juga. Oh, yang masuk dalam situ ada. Iya. Jadi 12 mentor kita itu ada 3 ketua lingkungan. Ada 3 ketua lingkungan. 1 korwil. 1 korwil. 1 ketua WK saat ketua, ini. Yang aktif. 1 lagi mantan ketua WK. Lalu yang lainnya Pak Makmur, ketua PSE. Pak Makmur ya. Anda luar biasa. Lalu ada SSL dari lingkungan. Ketua lingkungan ada 5 Pak Lili. Betul ya? Oh banyak ya? Banyak ya? Ketua lingkungan. Ya puji Tuhan ya, artinya ketua lingkungan sangat aware dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ini dari mentor. Kemudian tutor nih, kita melanjutkan ke tutor. Tadi disebutkan kan ikut di Jackpreneur ya? Iya, betul. Nah di Jackpreneur itu yang didapatkan apa saja? Tadi seperti apa yang didapatkan? Ada bimbingan pelatihan gitu? Bimbingan pelatihan. Lalu ada juga promosi ikut e-katalog pemerintah. Oke. Lalu ada lagi pinjaman bunga ringan. Ada pinjaman? Atau juga Jackpreneur itu selalu mengadakan, kalau saat ini nih Pak Lili ya, programnya pemerintah kita itu basar setiap minggu ketiga. Basar setiap minggu, itu di mana? Tergantung, kalau kita kebetulan karena ikut yang Kemayoran, jadi di kantor kecamatan Kemayoran. Oke. Gitu. Sebentar, Ibu di tahun 2021 ya ikutnya ya? Iya. Oh kita belum ada basar ya berarti ya? Kita belum. Kalau misalnya kita ngadain basar gitu gimana? Ikut nggak? Siap dong. Asik. Para pelaku usaha jangan lupa ya. Saya mau mengatakan ini luar biasa sekali. Kalau ada basar ikut ya, ibu-ibu semua, bapak ibu yang ikut Sabuk, saya harapkan bisa memberikan kontribusi kalau suatu saat nanti gereja membuka peluang usaha melalui basar. Oke. Nanti basar juga itu Pak Lili, kan kita udah dapat informasi tanggal 16 Oktober dalam rangka HUT 1 Paskalis itu akan ada basar. Jadi karena salah satu mentor kita ini ketua WK dan yang cukup aktif, jadi informasi itu kita banyak dapat ya Pak Lili. Pokoknya saat ini nih kita nih Sabuk kita nggak bisa berdiri sendiri Pak Lili. Saya perlu orang-orang lain ya, kita perlu orang-orang penggerak di lingkungan ataupun di korwil-korwil itu untuk membantu kita. Jadi saat ini, di saat pandemi ini kan saatnya kita berkolaborasi. Semua kita bersatu padu berkolaborasi. Pokoknya pilihan kita hanya kolaborasi atau kolaps. Gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri ya semua. Dan kolaborasi atau kolaps istilahnya ini dulu. Dan di saat pandemi ini saya juga banyak belajar Pak Lili. Di saat kita sekarang kan semuanya serba digital. Ya dengan keterbatasan usia kita nggak bisa belajar komputer nih. Tapi kalau kita nggak bisa komputer, nggak bisa belajar digital, kita nggak akan berkembang. Jadi kita harus belajar. Iya, betul. Ya saya bilang kita jangan sampai menjadi OKB, ya orang kagak berguna. Saya pikir orang kaya baru orang kagak berguna lagi. Jadi harus bisa belajar, gitu Pak Lili. Ya bagus ya. Jadi apa pengembangannya itu dari yang apa ya, yang gaptek gitu ya, lalu dia bisa melek teknologi, betul, bisa menggunakan sistem digital saat ini dengan baik sehingga tidak tertinggal informasi. Ya. Dan yang luar biasa menurut saya adalah bahwa Sabuk ini bisa masuk ke Jackpreneur itu.
Tapi omong-omong itu dari paroki dukungan realnya apa, Bu? Ada nggak? Oh, kalau dukungan real dari paroki, baru hari kemarin, hari Sabtu kemarin, itu kita mengadakan pertemuan sabuk para pelaku usaha, para mentor, walaupun belum seluruh pelaku usaha dan mentor yang bisa hadir, itu kita mendapat dukungan dari gereja, khususnya Romo Sulaiman, memberikan berkat untuk kita. Karena selain ini, Pak Lili, selain kita membantu para pelaku usaha, dari katedral nih bikin satu program yang sangat menarik supaya para mentor ini terpacu untuk membantu, diadakan lomba sabuk. Lomba sabuk. Lomba sabuk. Apa itu lomba sabuk itu? Jadi lomba bagaimana cara kita mentoring para pelaku usaha dan apakah berkembang, apakah ada hasilnya dari yang kita bantu itu. Kalau misalnya memang program itu kita bisa berjalan dengan baik dan kita membuat yang terbaik untuk para pelaku usaha kita, kan kelihatan tuh ada hasil signifikan kenaikan penjualan. Nah nanti dipilih, ada 3 pemenangnya Pak Lili. Hadiahnya dari KAJ nggak tanggung-tanggung. Apa itu? 50 juta. Buset, Satu 50 juta. satu paroki. Satu paroki 50 juta? Satu paroki 50 juta. Jadi KAJ itu menggulirkan dana 150 juta untuk program 3 pemenang ini. ya? Untuk 3 pemenang. Semoga Paskalis kita bisa menang. Dan kita pasti bisa menang kalau Bapak Ibu semuanya, warga kita, khususnya para ketua lingkungan dan Korwil turut membantu. Dan untuk itu nanti dari tim sabuk, kita rencananya nih Pak Lili mau mengundang para Korwil dan ketua lingkungan seluruhnya untuk lebih mengenal para pelaku usaha kita. Wah, luar biasa, bagus itu. Terus kita akan mencari sponsor untuk membeli produk dari pelaku usaha, dan Bapak Ibu Korwil yang datang nanti bisa mencicipi setiap produk yang kita ada. Pertanyaan itu kapan itu? Pertanyaan itu mau diselesaikan kapan? Ada nyicip itu pertanyaan kapan? Secepatnya Pak Lili. Secepatnya ya. Oke, nanti oke, kita oke. kita kemarin baru kita rapatkan dengan para pelaku usaha, secepatnya kita akan realisasi. Kita cari waktu terbaik. Jadi dukungan dari paroki mungkin selain berkat juga, berkat itu penting sekali menurut saya. Berkat, karena di situ kita mengharapkan ada campur tangan Tuhan dalam setiap usaha kita sehingga bisa lebih maju lagi. Tapi juga dorongan semangat dari mungkin dari DPH kali ya, yang diharapkan supaya kalau kita bilang DPH Pleno, maka itu ketua lingkungan, Korwil itu menjadi satu penyambung lidah dari kegiatan ini kepada umat yang lain ya. Selain untuk bisa ikut ke sabuk, bisa juga memanfaatkan adanya sabuk ini. Betul. Ya kan? Kalau kita bicara tadi ada mentor, ada tutor, lalu yang ketiga adalah monitoring. Pertanyaannya sebelum itu adalah yang sudah dilakukan itu apa saja? Yang sudah dilakukan itu apa saja? Yang sudah kita lakukan pelatihan, tutoring itu. Saat ini setiap kali kita ada yang tutoring secara online, itu kita share di grup sabuk. Gitu. Jadi kemarin kita udah ikut pelatihan yang dari BI, Pak Lili. Bank Indonesia. Nah itu dilatih bagaimana cara, kalau digital itu kan nomor 1 foto nih Pak Lili. Bagaimana cara mengambil foto yang baik? Oh ya, angle-nya seperti apa gitu ya? Dan ternyata nih kalau kita ngambil foto, jangan sembarangan ngambil foto Pak Lili. Ada jam-jam bagusnya. Ya, karena ada produk golden ya. Aku sudah tahu. Kalau orang belajar fotografi tahu tuh ada golden time. Iya, karena produk yang kita jual kan makanan. Nah, makanan ini kan kita nggak bisa pakai kamera 360 dibikin yang wah, ternyata orang dapat hasilnya beda gitu. Yang ada kita dapat komplain. Nah, kita mesti bikin yang senatural mungkin, nggak jauh dari produk aslinya. Betul, jadi kalau kita Bapak Ibu lihat dari sini kan, ini memang produknya benar-benar bagus. Iya, betul. Iya. Selain itu ya, selain kemarin lewat BI ya, ada nggak bantuan dari
gereja yang diberikan kepada para pelaku usaha ini? Oh, bantuan dari gereja ada waktu bulan Januari, Pak Lili, awal Januari kemarin itu kita dibantu dari tim CYTW, ya. Saya belakang nggak tahu nih. Nggak saya tanyain. Saya pengen tahu ya. Itu sudah diberikan. Lalu apakah itu juga ada monitoringnya, Ibu? Ada. Ada ya? Ada. Ya. Oke, puji Tuhan kalau ada. Jadi supaya kita tahu juga bahwa apa yang diberikan kepada para pelaku usaha ini tidak sia-sia dan itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi tim Sabuk di bawah pimpinan Ibu Weti dan juga semua pelaku usaha ya yang sudah menerima manfaat dari bantuan CYTW. Semoga bermanfaat dan bisa Anda kembangkan dengan baik sehingga bisa memajukan usaha Anda. Bu, selain itu, kalau kita bicara produk, yang tidak lepas dari produk itu adalah kualitas. Ya. Enggak? Nah, bagaimana Ibu bersama dengan tim itu memberikan knowledge kualitas yang harus dipertahankan itu seperti apa? Kalau kita bicara kualitas saat ini yang kita lakukan itu kita mencoba nih Pak Lili produknya itu. Lalu kita juga kasih masukan ke para pelaku usaha, misalnya, oh ini rasanya kurang ini. Nah kita harapkan pelaku usaha itu ya terbuka hatinya untuk menerima segala kritikan karena kritikan kita seluruhnya itu untuk kebaikan. Ya, kita tidak membicarakan kejelekan orang lain atau kekurangan dari dia, tapi fokus kita hanya untuk kebaikan. Begitu juga nanti waktu kita adakan pertemuan dengan Ketua Lingkungan dan Korwil nih Pak Lili, di mana kita berikan souvenir makanan-makanan, kita mengharapkan masukan ya, dari para yang diundang, Bapak Ibu yang diundang seluruhnya, itu masukannya untuk kita nih apa? Ya rasanya, packagingnya, ya segala macam lah. Ya kalau kita bicara kualitas itu kan ada, seingat saya ya, itu ada kualitas itu sendiri artinya memang dari bahan baku yang berkualitas. Kemudian adalah QC cost-nya supaya karena makanan seperti ini kan banyak ya. Jadi mereka harus bersaing. Betul. Bersaing. Memang tidak dipungkiri bahwa harga itu tidak membohongi kualitas. Betul. Maka dengan harga yang segitu itu memang harus dicapai dengan kualitas yang baik tentu saja. Kemudian makanan ini aman. Ya. QC, kemudian ada lagi yaitu delivery. Nah itu delivery ada satu kepercayaan. Ketika orang memesan tanggal sekian itu kita harus betul-betul menyajikan tepat waktu ya. Itu menurut saya itu. Kemudian adalah supaya orang itu ada satu, bukan ketergantungan sih, tapi saya lebih kepada kepercayaan kali ya. Ya itu. Jadi ada trust gitu. Trust, betul. Ya, betul Bu ya. Ya. Itu dari kualitas yang bisa kita sampaikan atau bisa kita sampaikan kepada para UMKM ini sehingga bisa memberikan satu yang terbaik bagi customer-nya. Iya. Sejauh ini ya, karena Ibu berapa bulan sih? Jadi dari bulan ada setengah tahun kali ya? Iya. Setengah tahun ada ya? 11 sekarang. 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan ya. 5 bulan dengan perkembangan yang ada itu, apakah semua itu sudah mulai merangkak naik atau masih stabil aja begitu? Pandangan Ibu ya? Pandangan saya, kalau saya sih, beberapa pelaku usaha yang saya ajak bicara, kita tuh membuka promosi sabuk ini Pak Lili pertama kali sebenarnya kalau Bapak Ibu DP Pleno waktu itu ingat, di acara DP Pleno pertama waktu. Oh, DP Pleno pertama di atas ya? Ya, yang di pertama atas kali itu di offline aula. Ya? Nah itu seluruh produk makanannya itu adalah dari pelaku usaha serius? kita. Serius? Ya, Serius? serius. Oh iya? Oh iya?
Itu kan ada makanan kecil, kemudian ada Nasi kotak. nasi kotak juga. Nasi kotak itu juga dari Iya, satu orang atau bukan. bukan? Nasi kotak kita itu Pak Lili dari 3 orang. Oh, dari Jadi 3 3 orang. pelaku usaha. Oh. Jadi kita lihat Kolaborasi ya. kolaborasi. Kolaborasi atau collab ya? Ya, kolaborasi atau collab. Jadi kita lihat waktu itu yang ibu satu ini dia punya ayam enak. Lalu ada yang babi ricanya enak. Lalu ada yang gado-gadonya enak. Lah kita bikin Kita satu bikin kotak. satu kotak itu dengan harga tertentu. Dengan harga yang sesuai dengan DPH. Ya. Jadi di kotak itu Pak Lili waktu itu tuh kalau Pak Lili ingat ada tiga Ya, saya ingat, kartu saya nama datang di situ. Saya datang saya waktu itu. Lalu makanan snacknya juga ada beberapa pelaku usaha. Iya. Itu bagus. Saya ingat sekali. Dan itu saya bilang enak kok. Enak, jadi worth it lah ya. Dan saya pikir untuk kegiatan-kegiatan lain, kegiatan kita di paroki kita, ya mohon Bapak Ibu DPH kalau mengadakan kegiatan lain, pakai produk dari UMKM kita, ya. Luar biasa, sip. Bu Eti, sebenarnya saya ingin memperkenalkan ini. Nanti saya akan panggil satu persatu, ya. Ada berapa orang yang saat ini akan kita perkenalkan, Bu ya? Saat ini kita ada 8 Pak Lili. 8 juga. Ya, 8 orang nanti mereka masing-masing mungkin ada beberapa gitu ya, gitu ya. Yang saat ini dibawa tuh hanya produk unggulan Pak Lili. Oh, produk unggulan. Ya kan karena ini perdana nih dengan CYTW. Iya. Jadi produk unggulan dari Bapak Ibu semua yang ada. Tapi kalau misalnya ditanya, mereka produknya nggak cuma satu. Banyak ya? Berapa banyak, ya? banyak. Oke. Jadi pelaku usaha kita itu, pokoknya kalau kita nggak mau jajan di luar nih Pak Lili, hanya pelaku usaha kita setahun full, nggak usah jajan deh, bisa. Bisa ya? Warga Paskalis aja dipakai. Wah. Ya, ini sekaligus saya mempromosikan ya, mungkin dari lingkungan atau wilayah yang ingin mengadakan satu kegiatan apa gitu ya, bisa menghubungi Ibu Weti. Nomor handphonenya ada di, nanti tolong dicantumkan ya. Ibu Weti sebagai ketua tim Sabuk itu nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu semua yang akan menggunakan produk-produk dari pengusaha di Paroki Paskalis. Ya, Bu Weti, sebenarnya saya ingin masih ngobrol banyak ya tentang ini. Tapi Pak Lili saya tambahin satu lagi. Kalau acara itu bukan cuma acara kecil loh Pak Lili. Kalau misalnya mau mengadakan acara besar nih, bisa, kita ya? juga siap. Wah, luar biasa. Iya, karena Sabuk nggak cuma sendiri. Kita punya 32 pelaku usaha di situ dan 26 yang aktif sebenarnya. Kita siap untuk melayani kalau misalnya Pak Lili mau kawinin anak, Sabuk siap untuk bantu. Asik. Tuh kan ya, kalau Anda punya, berarti ini kayak semacam catering gitu ya? Bisa seperti Nantinya itu ya? kita mengarah ke situ Pak Lili. Ya? Oke ya, tapi misalnya ada satu kegiatan event yang cukup besar, yang cukup mengundang orang banyak gitu, ya. Tim Sabuk siap untuk melayani Anda. Di bawah pimpinan Ibu Weti, semuanya bisa terlaksana, mudah-mudahan ya. Baik, Bu Weti, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa ya penjelasannya, dan saya berharap semoga semuanya bisa berjalan lancar dan semakin sukses. Terima kasih Pak Lili. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada luar kita biasa. semua. Iya, saya senang sekali. Nah, semuanya saya sudah berbincang dengan Ibu Weti. Sebagian besar saya kulik itu apa itu Sabuk, dan harapan kami semua adalah Bapak Ibu semua, DPH dan Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan siapa saja yang membutuhkan atau bisa membantu usaha para pengusaha mikro dan kecil di Paskalis, silakan untuk bekerja sama dengan Sabuk supaya semuanya bisa saling membantu, bisa saling menolong. Dan Bu Weti, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung tim CYTW. Terima kasih. Sama-sama Pak Lili. Ya, oke. Demikian semuanya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.